Shalom. Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat sore kepada sidang jemaat. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kita bisa bersama-sama kembali masuk di dalam ibadah doa di sore hari ini. Mari kita persiapkan hidup kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, masuk dalam ibadah. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri, untuk kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur di sore hari ini Tuhan, Engkau menganugerahkan kembali kepada hidup kami, untuk kami perkenankan kami datang kepada Engkau Tuhan di dalam ibadah doa sore hari ini. Tolong setiap kami sidang jemaat-Mu Tuhan yang membutuhkan, memerlukan akan kuasa pertolongan-Mu. Biar pada sore hari ini kasih-Mu yang melimpah, yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biar kuasa-Mu yang memimpin ibadah kami sore hari ini. Dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu, Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Sidang jemaat-Mu, kami para pelayan-pelayan-Mu semuanya Tuhan, yang masuk di dalam ibadah di sore hari ini. Biar kuasa-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa, dan urapan Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami. Biar Kau memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kami naikkan doa kami dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari pada sore hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena kasih-Nya yang begitu luar biasa, tak terukur kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap. Layaklah Kau Tuhan
hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan segenap jiwa kami Tuhan, dengan tubuh jiwa roh kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami meninggikan-Mu. Kami memuliakan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, sebab Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Syukur, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Biar Engkau memberikan kami hati lebih lagi untuk menyembah-Mu. Engkau memberikan kami hati yang lebih mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Beriku hati Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Beriku hati
menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati untuk memujimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang menguras. Sekali lagi, beriku hati. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk senantiasa menyembahmu, untuk senantiasa mengasihimu Tuhan. Biar Kau memberikan hati ini Tuhan, untuk senantiasa memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya untuk kami merenungkan akan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, biar Kau buka telinga mata hati kami, untuk kami bisa mengerti akan firman-Mu Tuhan. Bapa, menyerahkan hidup hamba yang tidak berdaya kecil ini Tuhan. Biar Kau pakai dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu, boleh menyampaikan akan isi hati-Mu. Kau memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali saya sapa untuk sidang jemaat. Shalom. Biar kasih Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Tidak terlepas di sore hari ini, kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada kita semua. Kasih Tuhan yang diberikan untuk kita hidup manusia yang berdosa ini. Terbukti dengan kasih Tuhan ini, Tuhan sudah datang ke dunia. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Ini karena Dia mengasihi hidup manusia. Dia ingin hidup manusia semua terselamatkan. Oleh sebab itu, kedatangan Tuhan ke dunia ini untuk memberikan penebusan dosa, untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Dan di dalam rangka untuk memberikan keselamatan kepada manusia, Tuhan melakukan yang terbaik untuk manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia ini melakukan yang terbaik, yaitu dengan Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Sebelum Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya tersalib di atas kayu salib, mati di atas gunung Golgota, banyak perkara yang Tuhan sudah lakukan, banyak perkara yang Tuhan sudah kerjakan dalam
hidup manusia. Untuk mengarahkan, untuk membawa hidup manusia mendapatkan keselamatan. Untuk manusia menang terhadap dosa. Dan setelah tersalibkan di atas kayu salib, tidak berhenti sampai di situ. Tuhan Yesus banyak melakukan perkara. Tuhan Yesus juga senantiasa melakukan supaya hidup manusia ini tetap mempunyai keselamatan. Dengan apa? Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan melayani setiap manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus turun ke dunia. Bukan untuk dilayani, tetapi Dia melayani manusia. Ini adalah yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus atas hidup manusia, atas hidup kita semua orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus sudah melayani untuk hidup kita. Bukan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk dilayani. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, lahir secara normal seperti manusia, hidup seperti manusia, tetapi misi Dia ke dunia ini untuk melayani. Kalau kita membaca di Injil Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-28, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani. Tuhan tidak perlu untuk dilayani. Justru sebaliknya, manusia ini yang perlu mendapatkan pelayanan daripada Tuhan. Perlu mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Perlu mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia tidak perlu akan jasa manusia. Dia tidak perlu pelayanan manusia. Tidak. Justru Dia datang ke dunia sebagai manusia untuk melayani orang berdosa. Untuk melayani semua manusia. Bahkan Dia rela menjadikan dirinya sebagai hamba. Mengosongkan dirinya, benar-benar kosong, benar-benar rendah. Nilainya 0. Bahkan tidak ada nilainya. Kalau kita membaca di surat Filipi, Filipi pasal yang kedua, saya akan membaca ayat yang ke-6, langsung saja ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi sebagai anak Allah, sebagai pribadi Allah sendiri, Dia rela melepaskan semuanya. Dia merelakan itu semuanya tidak ada pada dirinya.
Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kekuasaan Dia sebagai Allah, Dia tidak mempertahankan, tidak dipertahankan itu. Bahkan Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Sebelum kita menginjak kepada bagaimana seorang hamba, tadi awal bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk melayani. Untuk melayani. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan sidang jemaat, sebagai seorang pelayan, Dia melayani manusia. Dia mengosongkan dirinya. Dia merelakan jabatan sebagai Allah itu tidak dipertahankan. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Begitu rendah sekali seorang hamba. Seorang hamba tidak mempunyai kekuasaan. Seorang hamba tidak mempunyai kekuatan. Seorang hamba tidak mempunyai hak untuk mengatur. Begitu rendah sekali kalau kita melihat jabatan dia mengambil rupa sebagai seorang hamba di dalam melayani manusia. Begitu luar biasa sekali manusia di hadapan Tuhan. Sementara kalau kita di dalam kehidupan dunia ini mempunyai seorang hamba, mempunyai seorang pembantu, katakan pembantu yang membantu kita di rumah, membantu kita di pekerjaan, itu tidak melebihi daripada kita. Atau tidak melebihi daripada tuannya. Seorang hamba tidak akan melebihi seorang tuannya. Tuhan Yesus merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Yang dilayani manusia. Berarti kedudukan Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Begitu total Tuhan Yesus melayani manusia. Begitu luar biasanya. Bahkan nyawanya diserahkan bagi manusia. Untuk manusia, untuk menebus dosa kita. Kedudukan kita di pandangan Tuhan, di mata Tuhan sebetulnya luar biasa. Kehidupan manusia itu luar biasa di hadapan Tuhan sebetulnya. Dia rela melayani manusia. Dia rela mati untuk manusia. Kalau tidak indah, kalau tidak luar biasa di hadapan Tuhan, manusia, mungkin Tuhan tidak melakukan itu. Tapi oleh karena manusia, di pandangan Allah itu manusia menjadi sesuatu yang berharga. Hidup kita ini loh dianggap berharga di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengambil posisi sebagai hamba, sebagai pelayan untuk melayani manusia. Begitu luar biasa sekali yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Begitu luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan untuk hidup kita manusia yang penuh dosa ini. Tuhan sudah melakukan semuanya secara total. Tuhan sudah melakukan semuanya. Bahkan nyawanya tidak dihiraukan lagi, tidak disayangkan lagi. Inilah bentuk pelayanan yang
sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus atas hidup kita. Luar biasa sekali apa yang sudah Tuhan perbuat untuk hidup kita. Begitu berharga manusia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengambil rupa sebagai seorang hamba. Tadi pertama saya katakan tidak ada hak untuk tuannya. Terbatas sekali apa yang menjadi miliknya. Sebagai seorang hamba tidak ada yang bisa dibanggakan. Sebagai seorang pelayan tidak ada yang bisa untuk dibanggakan. Sementara kalau kita melakukan suatu pelayanan, ada suatu kebanggaan, ada sesuatu hal yang perlu kita tonjolkan, ada sesuatu yang perlu kita sebarluaskan. Wow, inilah aku yang sudah bisa melayani, inilah aku yang sudah banyak melayani, inilah aku sudah melayani luar biasa. Tidak untuk Tuhan. Tuhan begitu merendahkan diri sebagai seorang hamba, melayani sebagai seorang hamba. Tidak ada sekali kebanggaan dalam hidup kita kalau kita masuk dalam pelayanan. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang perlu kita tinggikan di dalam pelayanan kita. Kita sombongkan pelayanan kita. Sehebat apapun, sebesar apapun. Kalau kita meniru, mencontoh, meneladani Tuhan Yesus. Dia melayani sebagai seorang hamba. Tidak ada yang kita bisa sombongkan. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Semampu, sekuat, sepinter apapun dalam hidup kita. Kalau kita mau meneladani pribadi Tuhan Yesus, tidak ada kebanggaan. Tidak ada sesuatu yang harus kita sombongkan, kita tonjolkan. Baik, kita membaca di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-17. Saya akan membaca di dalam ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Sebagai seorang hamba, pada yang terakhir tadi, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Di dalam setiap pelayanan kita, tidak ada tawar-menawar. Tidak ada pilih-memilih. Kalau kita meneladani pribadi Tuhan Yesus, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Tidak ada tawar-menawar. Oh, aku pilih pelayanan yang enak. Aku pilih pelayanan yang luar biasa. Aku pilih pelayanan ini, aku pilih pelayanan itu. Boleh, boleh, tapi itu disesuaikan dengan talenta yang Tuhan berikan atas hidup kita. Pribadi Tuhan Yesus sudah menyatakan, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Sebagai seorang hamba tidak memiliki hak. Tidak memiliki sesuatu untuk kita bisa memilih. Terbatas sekali kekuasaannya. Sangat kecil sekali apa yang menjadi hak dia sebagai seorang hamba. Kalau kita membaca juga di dalam surat Ibrani pasal yang ke-13
ayat yang ke-17, ini sebagai seorang bawahan atau hamba, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Lagi, dengan jalan itu mereka melakukannya dengan gembira dan bukan dengan keluh kesah. Apa yang sudah kita lakukan pada saat ini? Apa yang sudah kita terima di dalam pelayanan dalam hidup kita? Apakah kita melakukan dengan sukacita daripada Tuhan? Apakah kita melakukan dengan senang? Atau sebaliknya, kita melakukan dengan keluh kesah kita? Kita lakukan dengan gerutuan-gerutuan yang tidak berguna. Kita lakukan dengan sungut-sungut dalam hidup kita. Mari pada sore hari ini, kita mengambil teladan yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Sebagai pelayan, mempunyai hati sebagai seorang hamba. Mempunyai suatu ketaatan kepada pemimpinnya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sudah jelas firman Tuhan seperti itu. Apalagi kalau kita merasa diri kita tinggi, kita merasa diri kita sudah begitu luar biasa, kita sudah merasa begitu hebat. Kalau sudah seperti itu, kita gampang tersinggung dengan kata-kata yang agak keras sedikit. Kita mudah terpancing amarah kita. Tapi mari pada sore hari ini, firman Tuhan untuk hidup kita sebagai pelayan mengambil hati sebagai seorang hamba. Dia melayani hidup manusia dengan luar biasa. Dia sudah melayani hidup manusia, menempatkan manusia di atas dirinya. Kalau kita melihat lagi contoh dalam Alkitab, dalam firman Tuhan di Injil Lukas pasal yang ke-10. Saya akan membaca singkat aja. Injil Lukas pasal yang ke-10. Ini juga terjadi suatu pelayanan. Injil Lukas pasal yang ke-10. Ayat yang ke-39. Saya baca. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Sampai di situ dulu. Maria sudah melayani. Maria sudah banyak melakukan perkara. Sudah banyak melakukan kegiatan. Sudah banyak melakukan pekerjaan. Marta sudah banyak melakukan pekerjaan. Marta sudah sibuk dengan pelayanan dia. Sementara Maria hanya duduk-duduk. Duduk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Sebetulnya kalau dalam Alkitab diceritakan bahwa Maria memilih tempat yang terbaik untuk dia. Tapi perkaranya bukan itu, kita melihat apa yang dikerjakan Marta. Dia sibuk,
Dia banyak melakukan kesana kemari. Dia banyak melakukan hal ini, hal itu. Dan dia melihat Maria. Dalam hatinya dia berkata, kok enak ya Maria ya. Hanya duduk mendengarkan. Dia protes kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku itu membiarkan aku melayani seorang diri? Loh, aku ini Tuhan melayani sendirian. Gak ada yang membantu, gak ada yang menghiraukan, gak ada yang menghargai, gak ada yang memperhatikan apa yang sudah aku lakukan. Bahkan mungkin kalau aku salah, aku melayani ini, melayani itu, kalau ada tidak benarnya aku dicela, aku dimarahi. Bahkan aku dihina. Apakah itu yang terjadi dalam hidup kita? Seperti Marta yang sudah banyak melayani, yang sudah banyak melakukan hal, tetapi dalam hatinya dia mengirikan apa yang sudah dilakukan Maria. Dia merasa kesal, dia merasa capek, dia merasa berat. Dia merasa tidak ada yang memperhatikan. Ayat 41, saya baca terus. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sebetulnya tidak ada masalah dalam pelayanan. Tetapi yang terutama di sini adalah mendengar, memperhatikan apa yang diperkatakan oleh Tuhan. Mendengar firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan. Supaya dalam pelayanan kita, dalam apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, tidak salah di hadapan Tuhan. Tidak hanya menyibukkan diri, tidak hanya banyak melakukan hal yang ujung-ujungnya minta diperhatikan, yang ujung-ujungnya minta dihargai, yang ujung-ujungnya minta disanjung, yang ujung-ujungnya juga minta diakui. Mari pada kesempatan sore hari ini kita membawa hidup kita untuk senantiasa hidup kita menjadi seorang pelayan yang mempunyai hati sebagai seorang hamba, seperti yang diteladankan Tuhan Yesus untuk kita semua. Mari kita membawa hidup kita, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-38, Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-38, pelayanannya yang begitu luar biasa, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia menciumi kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Kita kita melayani Tuhan Yesus dengan air mata, dengan kita kasih kita melakukan, dengan kita mengasihi Tuhan Yesus. Mari, segenap hati kita akan membawa hidup kita sebagai seorang pelayan yang mempunyai hati seorang hamba. Tuhan Yesus sudah mengambil rupa sebagai seorang hamba untuk melayani hidup kita, manusia yang hina. Kita juga meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Kita tahu apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Kita melayani sesama kita. Kita melayani dengan pekerjaan yang ada, pelayanan yang ada di sekeliling kita, yang sudah diberikan Tuhan atas hidup kita. Bukan Tuhan minta dilayani, tetapi oleh karena Dia yang lebih dulu melayani hidup kita. Kita membalas pelayanan ini oleh karena kita mengasihi Tuhan. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi hidup kita. Tiada lebih indah untuk melayani Yesus. Walaupun berat dan sukar, kita akan melakukannya. Sidang jemaat, ambil tempatmu yang ternyaman. Kita mengambil tempat yang baik untuk hidup kita sore hari ini. Untuk kita datang kepada Tuhan, menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Kita membawa hidup kita, kita membawa hati kita sebagai pelayan yang mempunyai hati hamba. Hati seorang hamba yang tidak mempunyai hak, yang tidak mempunyai wewenang, yang tidak mempunyai kebanggaan. Tapi mari kita melayani Tuhan Yesus dengan mengasihi sesama, mengasihi Tuhan Yesus. Itu adalah hal yang indah dalam hidup kita, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Haleluya Yesus. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidup terindah dalamku. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidup melayani Yesus. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Mari kita mengambil sikap, boleh sujud, boleh berdiri. Boleh duduk. Katakan dalam hatimu, takkan aku mundur sebelum berakhir Tuhan. Sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa terindah dalamku telah aku tinggalkan. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku melayanimu Yesus. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua.
ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ku melayanimu, ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih. Ku melayanimu Tuhan, ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah, itu terlebih indah, itu terlebih indah. Kami mau melayani-Mu Tuhan, kami mau melayani Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau melayani Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang kami sembah. Haleluya, Engkau yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah. Engkau Tuhan yang layak kami muliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur terima kasih kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur
kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu untuk kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pelayanan-Mu atas hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik Tuhan. Engkau memperhatikan setiap kehidupan kami. Yesus. Manusia yang penuh dengan kelemahan kekurangan ini. Kami manusia yang sudah merasakan pelayanan-Mu. Kami manusia yang sudah merasakan kasih-Mu. Biar pada sore hari ini kami boleh meninggikan dan menyembah Engkau. Kami boleh melayani-Mu di setiap pelayanan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dengan hati kami mengasihi Engkau, dengan hati kami sebagai hati seorang hamba Tuhan. Biar firman-Mu, biar teladan-Mu pada sore hari ini Tuhan boleh kami kerjakan dan kami lakukan. Kami mau melakukan, kami mau melayani-Mu lebih sungguh Tuhan. Kami mau melayani-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah memberkati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau begitu baik. Terima kasih. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih melayani lebih sungguh. Haleluya Tuhan. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani. Kami mau melayani-Mu Tuhan dengan kasih, mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi-Mu Tuhan lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi. Katakan mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh.
mengasihi lebih sungguh. Oh haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, melayanimu Tuhan, melayanimu lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayanimu Tuhan, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, Tuhan lebih dulu melayaniku Tuhan. Haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani. Katakan Tuhan lebih dulu melayani. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih, sekali lagi melayani lebih sungguh Tuhan, melayani lebih sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah melayani kami, Kau sudah mengasihi kami. Di sore hari ini Kau juga sudah memberkati hidup kami. Kami menyerahkan segenap hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sidang jemaat-Mu di tempat ini, Ebenezer ini Tuhan, kepada Engkau Tuhan. Segala perkara, segala apa yang kami lakukan, kami kerjakan, baik di dalam pelayanan kami, baik dalam hidup keseharian kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami mempercayakan semua hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Hanya dalam kuasa-Mu, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, yang sudah Engkau pakai, yang sudah Engkau percayakan. Biar dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau boleh pakai hidup kami semua Tuhan. Melalui Ibu Gembala kami Tuhan, melalui setiap para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, kami boleh Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan mengalami sakit penyakit. Kiranya Engkau sembuhkan jamaah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan Tuhan. Untuk Ibu Gembala kami Tuhan, mengalami Tuhan masa-masa pemulihan di dalam kakinya Tuhan. Kiranya hanya kuasa bilur-Mu, belas kasihan-Mu yang kami mohon. Biar Engkau sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa bilur-Mu sanggup sembuhkan. Terima kasih Bapa. Untuk sidang jemaat-Mu yang lain, yang dalam kesusahan, yang dalam persoalan permasalahan, kiranya Engkau juga berikan kekuatan dan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami pada sore hari ini. Setiap Tuhan program-program yang akan kami lakukan, kami kerjakan, juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau sendiri yang campur tangan, Engkau yang memberkati. Juga Tuhan, untuk pekerjaan gereja-Mu Tuhan, di lantai 2 yang belum terselesaikan ini Tuhan, yang masih proses pengerjaan, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Engkau sendiri yang campur tangan. Engkau memakai setiap anak-anak-Mu yang melayani Tuhan. Biar Engkau memberkati dan Engkau sendiri yang selesaikan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk acara-acara ibadah kami Tuhan, baik persekutuan nanti pada hari Kamis di Surabaya,
Semua kami serahkan, biar Engkau sendiri yang atur, Engkau sendiri yang memberkati pulang sampai di sini dengan selamat pula Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kami. Kau memberkati hidup nikah kami, Kau memberkati pekerjaan kami, Kau memberkati anak-anak kami, suami istri kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati juga orang tua kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Kau sudah memberkati sore hari ini dan Kau sudah memimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah selesaikan ibadah kami di sore hari ini. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat dan anugerah yang dari Allah Bapa dengan cintanya Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa urapan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat ini. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.